Nah, kali ini saya pengen cerita bisnis saya sendiri, yaitu bisnis jam tangan. Nah, kenapa saya memulai bisnis jam tangan ini? Jadi, suatu hari saya sendiri itu sebenarnya hobi jam tangan. Jadi, saya ada membeli sebuah jam tangan, saya beli dari orang nih. Saya tahu jam tangan ini kayaknya sih bisa naik harga. Jadi, saya beli waktu itu kalau nggak salah nilainya itu sekitar 5 juta ya. Terus saya jual kembali. Waktu itu saya jual 7 jutaan dan laku di online. Nah, saya kaget tuh. Ih, ternyata bisa juga nih bisnis jam tangan nih. Beli, jual lagi. Padahal saya belinya itu sama toko loh. Saya beli sama toko, saya jual kembali gitu. Saya pun kaget sebenarnya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pikir-pikir, saya coba sekali lagi aja. Saya coba sekali lagi. Waktu itu saya beli jam tangan, harga itu kalau nggak salah itu 7 jutaan. Itu saya jual 10 komaan. Dan laku juga. Wah, saya mulai melihat ini bisa jadi bisnis nih. Akhirnya saya carilah suppliernya, saya cari orang-orang yang berkepentingan, yang pemilik mereknya. Saya itu menawarkan diri untuk bekerja sama. Jadilah saya terjun ke bisnis jam tangan ini yang awalnya dari hobi. Ternyata pas masuk ke bisnis jam tangan ini banyak kendala yang saya alami. Pertama, bisnis jam tangan ini bisnis yang padat modal. Jadi kalau nggak pinter-pinter kelola duitnya, otomatis barangnya itu itu gak muter barangnya. Jadi harus pinter-pinter pilih mana yang mau di stok, mana yang enggak, mana yang stoknya banyak, mana yang stoknya dikit. Karena lama-lama barang kita ya mati semua kalau sebenarnya kita nggak stok, itu satu. Kedua, persaingannya jujur sangat ketat di online. Ada beberapa jam tangan yang saya jual seharga 5 juta, 6 jutaan itu saya cuma untung 35.000. Nah, otomatis keuntungan setipis itu ya kalau kita hitung ongkos sana sini biasanya udah habis tuh. Jadinya hampir gak untung. Jadi harus hati-hati karena persaingannya sangat ketat. Nah, akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir, saya baru mulai menyadari bahwa kenapa gak coba bersaing di barang-barang yang persaingannya tidak terlalu ketat. Yang dimana keuntungannya itu masih sewajarnya. Nah, ternyata dengan melakukan seperti itu, walaupun penjualan saya menurun, tetapi keuntungan saya meningkat drastis. Keuntungannya bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Walaupun dulu mungkin bisa jual beberapa puluh piece, sekarang mungkin cuma 20-30 piece, tetapi keuntungannya jauh. Bisa 2 kali lipat daripada dulu, karena saya nggak perang harga lagi dengan sesama pemain di online. Jadi, singkat cerita, salah satu yang saya pelajari dalam bisnis adalah jangan terlalu idealis. Jangan terlalu berpikir bahwa kita itu harus jual semuanya, kita harus saingan harga, dan lain-lain. Pinter-pinter melihat peluang, dan pinter-pinter melihat bahwa mana yang bisa membuat kita untung, dan mana yang menguntungkan kita. Jadi, sekian dari saya. Thank you. Mungkin boleh nih komen di bawah, atau kasih pendapat, atau kasih saran untuk bisnis saya. Terima kasih.